Halo. Saya Sim. Saya Nana. Kita adalah Sim Nana Magical Juggling Show. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputar dunia badut. Oke, simak terus ya. Stay tune. Pasang 300 dulu. Sim ya, sama Mbak Nana. Halo. Diceritain nggak sih, ini kostum apa nih yang lagi dipakai sekarang? Kostum apa nih kita nih? Oh, ini namanya kostum Hobo, soulmate ya? clown. Kita soulmate ya. Ini soulmate. Ya, ini dandanan Jenisnya? saya jenisnya namanya jenis hobo clown. Hobo, ya. Hobo atau tramp. Jadi, T-R-A-M-P. di apa sih? Ha-ha. Jadi tambal-tambal kayak gini ya. Ini ceritanya sejarahnya dari waktu clown pas zaman American The Great Recession. Kenapa nih dipilih sama Mas Sim sama Mbak Nana, kan banyak ya variasi Iya. badut, tapi kok yang ini akhirnya dipilih? Kalau saya boleh cerita ya, asal mulanya sebenarnya Sim itu sudah beberapa kali ganti karakter kayak gitu. Mencoba. Cuman mungkin tipe apa wajah Sim sama gambarnya itu lebih cocoknya tuh apa sih, murung kayak gitu. Jadi Sad. cocoknya sad gitu. Jadi cocoknya lebih ke hobo gitu dibanding yang ceria kayak gitu. Apa namanya, konsepnya kan set tapi membawakan keceriaan pada apa namanya penonton. Iya betul. Oke, terus ini kostumnya dari mana nih Mas asalnya? Kita kostumnya Bikin sendiri mendesain sih. sendiri. Desain sendiri. Ya. Ya. Hampir 90% audiens kita anak-anak ya. Iya, Jadi betul. ya kita harus terjun ke dunia mereka. Mungkin dari pertamanya Mas Sim boleh ceritain dulu kenapa kok tiba-tiba seorang Simli bisa jadi badut. Awal mulanya ketika itu tahun 1997, awal pertama debut show saya bersama almarhum ayah, Mr. Robin. Ayah itu waktu itu menyarankan saya menjadi seorang juggler akrobatik yang suka seni lempar-lempar benda gitu. Karena memang bakat kamu di situ, kata almarhum ayah. Mungkin udah kelihatan mungkin Ya, lalu sejak saat itu 1997 almarhum ayah sering isi acara di ulang tahun. Saya kebagian jadi suka mengisi yang season opening juggler by Sim. Nah, lama-lama karena melihat itu anak-anak, sudah saja karakter kamu dibentuk jadi Sim Clown. Sama almarhum ayah, lucu loh, badut itu bisa segalanya, bisa ngelucu, bisa sulap, juggling, dan lain-lain. Nah, sejak saat itu ya akhirnya saya belajar menjadi seorang seniman badut yang baik dan benar. Gitu awal mulanya. Dan benar emang Ya. kalau sebagai seorang badut apa yang harus dilakukan dan apa yang ada pakem-pakemnya, apa yang baik, apa yang benar, itu mungkin dari Mas Sim. Stereotip masyarakat kebanyakan memandang badut itu adalah seseorang yang dipakaikan baju badut dan didandani dicoret-coret, hanya ditambahi lipstick seadanya, Hidung merah. tambah tepung, bahkan tepung beras sampai putih, sudah itulah badut. Hidung merah Dan aja udah badut. hidung gitu ya. merah aja, lalu baju yang seadanya, wig yang seadanya, dadah-dadah hanya ke penonton begitu. Itu pandangan masyarakat, stereotipnya badut itu seperti itu. Padahal seniman badut yang baik dan benar itu tidak seperti itu. Seniman badut harus mempunyai hati clown heart. Jadi hatinya harus hati badut. Jadi bukan saya didandani badut lalu ya inilah saya jadi dandan badut, ya oke, udah hanya saya dijadiin badut, tetapi harus benar-benar memahami dan mempunyai hati seorang badut, karena I'm a clown and I will bring the happiness and joy to the other people gitu. Jadi saya akan membawa kebahagiaan, akan membawa keceriaan, akan membawa sukacita buat sesama, menghibur gitu. Itu the clown heart namanya. Dan kalau boleh nambah itu attitude-nya juga ya. Attitude. Jadi kan kalau udah kita bawaannya pakai pakaian clown, kita nggak bisa asal-asal. Karena kita membawa bertingkah. nama Karena baik kan clown. bawa image clown. Kalau kita image-nya jelek, jadi image-nya juga ya kemana-mana. Badut ini, Jangan badut sewa tuh kayak badut gitu. deh, badut kayak Iya, gitu. badut serem kayak gitu. Iya. Si masyarakat persepsi yang salah ya
masyarakat hanya memandang badut itu profesi yang sebelah mata Iya, ya. menang Karena sebelah mata. gampang jadi Pasti. badut, cuman tinggal didandanin, pakein badut, dadah-dadah, ketawa-ketawa, bertingkah konyol, udah gitu. Padahal jadi badut harus sekolah supaya jadi Badut baik, yang benar. menjadi badut yang Dan baik sebenarnya benar. kalau Heeh. kalau misalkan gitu ya dari apa sih masa uang, misalkan penghasilan itu sebenarnya ada kita punya teman ya, dia sarjana, dia asalnya kerja di bank gitu, keluar malah jadi clown karena malah jadi full kalau time hitung-hitungannya penghasilannya lebih besar di clown gitu kalau Ya. emang dia kerjanya apa sih rutin kayak Serius, gitu serius gitu. Jadi sebenarnya lumayan juga ya kalau misalkan menghasilkan, tapi saya juga bingung kenapa sih masih dianggap sebelah mata, ya. gitu. Mungkin- Persepsi yang salah Mungkin ya. persepsi masih. orang tuh yang keren itu yang Stereotipnya salah. mungkin yang berdasi. Padahal clown juga ada Padahal yang kita juga berdasi. berdasi. Itu Jadi mungkin nggak seperti itu dipakai ya. aja. Iya. Makanya kadang ada orang anak-anak misalkan dia cita-cita jadi clown, wah pasti dimarahin itu. Oh. Ya, pertamanya saya terjun ke dunia clown dari pertama kali debut bulan Juli tahun 1997. Ketika mulai serius menekuni dunia clown, tampil solo ya sejak almarhum ayah tiada ya tahun 2009. Saya waktu itu fokusnya saya hanya membereskan kontrak-kontrak yang tersisa almarhum ayah. Waktu itu ada di beberapa tempat di Bandung lah, tempat wisata, ada juga di pesta. FO ya. Factory Outlet, ada juga gitu list-listnya di weekend weekend ya. Itu ceritanya Mas Simsim. Nah, gimana akhirnya bisa jadi couple clown? Kapan Mbak Nana tepatnya Kapan? mulai terjerumus gitu ya tadi? Terjerumus. Mulai Tahun terjebak. 2000 berapa tuh? 2016. 2015 pertama, 2015 dia pertama ke Surabaya. Ya, ketemu yang namanya guru kita dari Malaysia, Uncle Semti itu. Beliau menyarankan, kamu seorang diri ya? Itu pas Kamu di Solo. Ya, pas di Solo itu ya? Iya, pas di Oh, Solo. pas di Solo dulu, sorry. Itu di situ menyarankan katanya kenapa nggak jadi couple clown aja berdua. Nah, Karena situ. kalau show berdua kan bisa lebih banyak variasi, lebih banyak koreo, lebih banyak cerita dan skenario lebih menarik katanya. Nah, sejak saat itu dipikir-pikir, oh asik juga ya, kita mulai latihan dan akhirnya ya ini Debutnya pertama, terjerumus. nah debutnya itu tampil pertama itu pas di Surabaya. Pas di Tahun Surabaya berapa itu? Tahun 2016, kita 2016. resmi 2016 Jadi show resmi. ada acara apa Kita sih? ada acara waktu itu variety Clown show competition ya. competition ya. Nah. Kita dengan skill yang masih pas-pasan kita ikutan Saya apalagi coba. kan baru gitu ya, Ini baru debut, tegang baru banget. pertama kali mencoba berkompetisi dengan rekan-rekan Surabaya yang luar biasa ya, yang senior, pengalaman. Kita dapat juara harapan 2 atau juara 5. Waduh, udah senang senang sekali. Oh, tuh kan katanya bagus lumayan. Udah ini sejak saat Ya, itulah dia terjerumus. Ya. Begitu dapat penghargaan langsung naik tuh percaya dirinya. Wah, langsung naik. Langsung hadiahnya diambil sama dia. Benar ya. Ya mungkin agak-agak terpacu ya. Terpacu, termotivasi, Karena aduh, kenapa sih nggak ke satu, jadi kitanya aduh harus belajar lagi, belajar lagi, belajar padahal lagi. kita bisa loh. Sampai Kita akhirnya bisa ya sampai- juara satu pas tahun Itu pas tahun 2020 Nah, kemarin juara sebelum satu, pandemi. jadi ada lomba-lomba juga juara satu pas di Bali ya. Ya. Pas di Bali. Tapi sejak saat titik baliknya, debutnya sih kita show bareng itu Mei 2016. Iya. Itu yang pas di Surabaya. Sudah sejak itu kita dapat panggilan ke luar negeri juga ya, kesempatan bisa gabung Kesempatan dengan buat belajar, buat teman-teman gabung. di sana di luar, bertemu seniman luar. Ya. Ini awal mulanya Mas Simsim tertarik di bidang badut kan tidak terlepas dari pengaruh orang tua ya, Ya. yang mana adalah ayahnya Mr. Robin. Itu mungkin boleh diceritain dulu, Mr. Robin itu siapa Mas? Mungkin anak-anak Zaman generasi sekarang. milenial kayak gitu nggak tahu siapa Mr. Robin. Mr. Robin almarhum, ayah saya itu adalah seorang seniman sulap dari Jawa Barat, khususnya dari kota Cimahi.
Beliau itu sosok yang mengangkat dunia sulap yang karena sesuai cita-cita beliau bahwa sulap itu yang tadinya hanya sulap pinggir jalan. Cita-cita beliau itu ingin sulap itu dipandang sebagai show yang utama ya, show yang bukan hanya selingan tetapi ingin mengangkat harkat dan martabat dunia sulap begitu. Itu Di Indonesia, pada tahun 1975 awalnya. Kan beliau waktu itu sama ibu saya sebagai asistennya diundang khusus ke istana Sultan Hasanah Bolkiah Brunei Darussalam itu katanya. Yang selalu beliau ceritakan sangat berkesan, show di depan keluarga kerajaan. Itu. Oleh apa Mas yang dibawa? Waktu Kasih itu cenderamata emas juga seluruh kru tim yang ya. terlibat tim kan hanya seniman sulap. Sama Pulang-pulang di artis juga artis, ada. pokoknya menerima segepok dolar dan jam Pin? Rolex. Oh, jam. Itu dari itu. Mama saya bahkan sampai sekarang Rolexnya masih ada. Pokoknya dikasih satu sama Sultan langsung. Ya ini buah tangan katanya. Segepok dolar, nggak tahu jumlahnya berapa. Zaman dulu. Sama ketika dibuka, wah getar semua lah pokoknya. Rolex original. Sama artis-artis zaman dulu juga Ya, ada sih yang ada datang ke sana, sebagai tim. beberapa yang di Sana. Istana Sultan itu pencapaian tertinggi dari sulap katanya bisa sampai diundang kerajaan. Karena setara sama artis-artis yang waktu itu lagi naik daun gitu. benar-benar. Kalau Waktu tadi tuh zaman dulu Mama ada tuh kata tadi sama Novia Rano Karno itu Iya, kayak legendnya gitu. penyanyi zaman dulu ya, siapa Iya, lagi si Mama kayaknya yang lebih tahu. artis pada masanya lah. Ya artis pada masanya lah.